Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan sosialisasi program Super Makkah Belajar Mengaji. Super Makkah Belajar Mengaji. Apa Super Makkah Belajar Mengaji adalah sungguh pergunakan maghrib penuh berkah dengan belajar dan mengaji. Maka tentu ini adalah bagian dari rangkaian program yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Quran. Nah, apa yang perlu dilakukan? Sungguh pergunakanlah maghrib penuh berkah dengan belajar dan mengaji. Sosialisasi ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Apa? Pada kesempatan ini kami minta ditemukan dengan teman penyuluh, karena seorang penyuluh itu adalah orang yang diangkat pemerintah untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan. Ini selain melaksanakan apa yang menjadi tugas atasannya, kalau penyuluh ini atasannya adalah sesuai dengan tempat tugasnya. Kalau di KUA atasannya adalah kepala KUA. Kalau ada di kabupaten berada di bidang PD Pontren, maka melaksanakan tugas yang ada di PD Pontren. Kalau di Bimas melaksanakan tugas di Bimas. Kalau di Kemenak langsung melaksanakan tugas Kakan Kemenak. Contoh saya alhamdulillah saat ini sekali lagi dengan performa melihat penyuluh yang dapat dibanggakan ini, karena bagaimanapun juga penyuluh itu bukan hanya sekedar menerima gaji. Penyuluh itu bukan hanya sekedar keterima duit, terima rutinitas, tapi kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Maka inilah yang kemudian kita mulai dari apa? Karena bagaimanapun juga aktivitas bimbingan penyuluhan itu kan sesuatu yang jenuh jika tidak ada variasi. Maka masih ingat kita kemah di B29 Bukit ketinggian 2900 mdpl di Lumajang. Masih ingat? Ikut Mas. Ya. Kita dalam rangka apa? Healing sekaligus refreshing. Kita bayar sendiri, kita biayai sendiri supaya tidak ada gratifikasi. Masing-masing silahkan menghubungi homestay masing-masing, bayar sendiri, sehingga ini adalah rekreasi bareng kita se-Jawa Timur yang pertama kali. Tapi inilah yang kemudian terbentuk Kisko, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi dalam rangka mewujudkan diri kita sebagai penyuluh agama. Kita ulang lagi tahun 2018 dengan kemah penyuluh agama lintas agama di kantor wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menghadirkan Bapak Menteri, Bapak Dirjen Bimas, Bapak Direktur, Bapak Kasubdit, Bapak Kasih, staf yang ada di Jakarta untuk menunjukkan ini loh Jawa Timur. Dan itulah yang kemudian membuktikan Jawa Timur ini termasuk barometer pengembangan penyuluh secara nasional. Dan apa yang kita lakukan itu di ATM oleh Subdit Penyuluh, sehingga kemarin ada kemah-kemah termasuk terakhir kemah retetet, kemah kerukunan kampung, kemah kampung moderasi beragama. Apakah dengan kalimat apapun formasinya tidak jauh beda dengan yang kita lakukan. Karena di kita kemah di Kanwil dulu itu kita menampilkan penampilan dan itu dimodifikasi. Artinya apa? Itu adalah bagian yang tak terpisah. Maka kemudian kita lanjutkan di 2018 dengan melakukan super suling, supervisi subuh berjamaah keliling, yang kita awal dengan qiyamul lail. Kenapa? Karena bagaimanapun juga seorang dai, seorang guru, seorang mubalek
itu agar tetap tajam hati nuraninya, tetap bening pikirannya, jernih pikirannya, bening hatinya, maka paling tidak kita perlu membiasakan untuk qiyamul lail. Kita membiasakan untuk berduha. Sehingga dengan super suling itu kita mulai dari jam 2, lanjut sholat subuh berjamaah, lanjut kuliah subuh, lanjut penguatan kompetensi kepada penyuluh, sampai kita sholat isyraq, ambil pahala haji dan umroh sempurna, lanjut sholat duha untuk mohon ampunan kepada Allah, karena siapapun yang sholat subuh sampai duha, ditutup duha 4 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih lautan. Dan ini sebagai bagian taubat kita, dan alhamdulillah sudah kita lakukan di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Perubahan profesionalitas teman-teman penyuluh mulai terasa. Dan persis 1 Mei 2023 kemarin, setelah saya pulang umroh, saya dapat SK pindah ke PD Pontren, tapi jabatan saya tetap penyuluh agama ahli muda pada bidang pendidikan dinah dan pondok pesantren. Dalam posisi seperti itu, ada satu hal yang menjadi clue kita, bahwa seorang penyuluh itu adalah melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan, yang punya 2 hal, melakukan bimbingan penyuluhan pada masyarakat umum, yang kedua melakukan bimbingan penyuluhan pada masyarakat khusus. Di sekian masyarakat khusus ada namanya LPM, Lembaga Pendidikan Masyarakat. Apa yang masuk lembaga pendidikan masyarakat itu? Lembaga pendidikan Al-Quran, lembaga yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, yang tujuan utamanya adalah mengantarkan generasi muslim yang Qurani, generasi yang mencintai Al-Quran, generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, generasi yang mampu menampilkan akhlak-akhlak Al-Quran dalam perilaku keseharian. Ini diambil dari mana? Di LPG. Kemudian lembaga pendidikan yang lain, madrasah diniyah. Madrasah diniyah adalah madrasah yang merupakan tempat mengajarkan pokok-pokok agama dengan 3 pokok: akidah, ibadah, dan akhlak, atau 3I, iman, Islam, dan ihsan. Adapun ada bahasa Arab, Quran, hadis. Ini adalah bagian dari memperkuat 3I, iman, Islam, dan ihsan. Tinggal madrasah diniyah ini ada beberapa segmen. Kalau sebagai suplemen yang ada di lembaga pendidikan formal, maka muncullah namanya madrasah diniyah takmiliyah. Jika ada pondok pesantren yang betul-betul salaf, yang di situ murni dengan madrasah diniyah, maka ada madrasah diniyah formal, disingkat dengan PDF. Di tempat yang tidak ada SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA, maka bisa di pucuk gunung sana murni mengajarkan, pondok pesantren yang murni mengajarkan agama, dirikan pendidikan diniyah formal, maka ijazahnya setara dengan SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA. Jika murni lagi pondok pesantren, ada namanya PKPPS, pendidikan kesetaraan pondok pesantren, seperti yang ada di Gontor, Muadalah. PKPPS. Jadi murni mengajarkan itu, tapi ditambah dengan beberapa mata pelajaran, maka bisa situ murni agama, tapi juga bisa mengikuti PKPPS, pendidikan kesetaraan pondok pesantren. Masih ada lagi pondok pesantren yang punya kurikulum tersendiri, yang mempunyai ciri kekhasan sendiri, yang tidak berubah, maka bisa juga dengan muadalah.
Contoh gontor. Cuma muadalah itu mestinya ada muadalah awaliyah yang setara dengan SDMI, muadalah wusta yang setara dengan SLTP MTS, muadalah ulia yang setara dengan MA SMA. Nah, artinya apa? Ini adalah bagian lembaga pendidikan masyarakat yang menjadi tugas utama saudara penyuluh agama. Nah, cuma kali ini saya akan menyampaikan program Super Makkah Belajar Mengaji, adalah singkatan adalah sungguh pergunakan waktu maghrib penuh berkah untuk belajar dan mengaji. Kenapa muncul ini? Ini adalah saat ini dalam 1-2 tahun ini di beberapa titik di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, berdasarkan hasil monitoring IJOB LPG yang kami temukan di beberapa titik, ternyata tidak sedikit lembaga pendidikan Al-Quran 1 yang tergerus waktunya dengan sekolah full day. Sekolah full day itu adalah anak yang masuk dari jam 7 sampai jam 2, anak masuk dari jam 7 sampai jam 4, anak masuk dari jam 7 sampai jam 3, sehingga anak-anak ini begitu pulang sekolah sudah capek. Bahkan sekolah full day itu ada varian-varian, ada mata pelajaran bubuk bareng. Jadi bubuk bareng, pembiasaan bubuk siang. Ini kayak adalah negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, yang nilai agama di atas segala-galanya. Karena di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa adalah sila yang pertama. Ketuhanan ini mewarnai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan ini mewarnai persatuan Indonesia. Ketuhanan ini mewarnai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ketuhanan ini mewarnai keadilan sosial, sehingga agama akan masuk pada seluruh sisi hidup dan kehidupan bangsa dan negara ini. Nah, inilah yang kemudian ditambah lagi apa? Selaras dengan itu, saya juga agak kurang srek jikalau anak yang sudah khotam juz 30, apakah betul-betul ngajinya lancar betul? Apakah tajwidnya sudah betul, makharijul hurufnya sudah betul, fasohanya sudah betul, kemudian ada namanya wisuda TPA, TPG. Ini yang saya tidak sepakat. Apalagi kalau kemudian pakai baju kebesaran dari wisudawan S1 atau sarjana. Ini saya yang tidak seberapa sepakat. Walaupun itu tujuan utama adalah untuk memberi semangat. Kenapa? Karena fakta dari hasil pengamatan, mohon maaf walaupun saya ini sebagai penyuluh agama, saya juga sebagai akademisi. Saya dosen pasca sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya. Jadi masih insting akademik saya masih jalan. Nah, dari pengamatan itu fakta menunjukkan bahwa anak yang sudah selesai, sudah wisuda itu, maka muncul lagi wis sudah gak ngaji. Kalau wis sudah gak ngaji, merasa sudah khotam, merasa sudah selesai, merasa sudah sempurna dan disematkan setara dengan sarjana, dengan baju kebesaran sarjana, fakta menunjukkan begitu sudah masuk SMP sudah gak mau ngaji. Disuruh ibunya, ngaji sih. Sudah masalah. Wes gak ngaji sih, wes gak ngaji, wes mari kok. Kalau sudah begitu, padahal melekat di dalam diri manusia, satu, makhluk individu yang secara individual punya harkat dan martabat yang harus dan memang minta dihormati dan dihargai. Harkat dan martabat untuk dihargai itulah yang kemudian manusia mencari instrumen supaya orang menghargai, menghormatinya. Karena itu muncul dalam filosofi Jawa, urip iku sawang sinawang.
Lek wong iku kepengin disawang terus, dadine malah ora apik. Mergo omah lek kaken sawang iku malah ngregeti. Artinya apa? Jikalau orang ingin disawang, ingin dilihat, kejar penampilan, sementara instrumen untuk melengkapi penampilan itu tidak mencukupi, maka akhirnya dia akan menjadi kreditor. Kepengen mobil, kredit dulu, gak kredit gak. Kepengen klambi, kredit mendring. Akhirnya apa? Uang penghasilannya habis. Inilah yang sesungguhnya tidak sedikit di seberang lautan sana, apa di lautan selatan, karena selatan dari Ponorogo ini ada laut selatan yang merupakan rakyatnya Nyi Roro Kidul, yang kemudian menghalalkan segala cara untuk memperoleh instrumen yang bisa membuat dia merasa sebagai orang yang hebat. Instrumen inilah yang kemudian bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Inilah yang kemudian Super Makkah sungguh pergunakan Maghrib penuh berkah itu adalah dengan membimbing anak belajar dan mengaji. Dan pada kesempatan ini, kenapa saya meminta di masjid, walaupun ini secara hukmiyah bukan masjid tapi musola, karena syarat masjid itu adalah tanah yang berdiri, tanah yang digunakan untuk mendirikan masjid itu adalah tanah wakaf. Tapi ini adalah BMN, barang milik negara. Tapi bagaimanapun juga masjid sama musola itu sama. Musola adalah tempat sholat, masjid adalah tempat sujud. Kalau diruntut lagi lebih musola daripada masjid. Kalau sholat itu adalah dari takbir sampai salam, kalau masjid hanya bagian dari sholat. Jadi apakah itu musola atau masjid sama aja. Karena itu program ini adalah program bisa diluncurkan, dan saya titip kepada teman-teman penyuluh, wabil khusus penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh bidang baca tulis Al-Quran, untuk ambil satu TPG yang berada di masjid. Sekali lagi, ambil satu TPG yang berada di masjid. Untuk apa? Untuk menjadi percontohan program pergunakan waktu maghrib yang penuh berkah itu dengan belajar dan mengaji. Bagaimana tekniknya? Bagaimana langkahnya? Maka langkah pertama, kita cari masjid yang cukup luas. Yang kedua, di masjid itu ada LPG-nya. Yang ketiga, setelah ketemu masjid yang ada LPG-nya, sekaligus jalin sinergi kerjasama dengan LPG yang ada di situ. Untuk apa? Membuat uji coba. Sekali lagi, membuat uji coba, menarik, memindah waktu mengaji dari habis asar, ditarik ke jam 5 dengan satu hal. Jam 5 itu betul-betul di jam 5 itu start mulai mengaji. Begitu azan, sekali lagi, begitu azan, skores, break. Sementara anak dan ustadz sudah punya wudhu. Sekali lagi, anak dan ustadz sudah punya wudhu. Begitu azan maghrib, break, sholat maghrib berjamaah. Setelah itu, sholat maghrib berjamaah. Apakah masjid itu ada wirid bersama atau wirid sendiri-sendiri? Begitu seluruh jamaah selesai wiridan, lanjut mengaji. Tentu setelah antara maghrib dan isya ngaji sudah selesai. Maka di program mengaji itu buka materi mengaji.
dan ikuti metode apapun. Kalau TPQ itu sudah menggunakan metode, pakai metode itu. Kalau itu sudah pakai qiraati, lanjutkan. Kalau sudah pakai tilawati, lanjutkan. Kalau sudah pakai tartil, lanjutkan. Tartila, al-Baghdadi, atau metode apapun, lanjutkan sesuai dengan itu. Karena saya melihat seluruh metode itu sama, cuma pendekatannya yang berbeda. Metode apapun adalah membimbing anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mulai dari huruf hijaiyah. Ada yang memulai huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Ada yang memulai huruf hijaiyah dari huruf makharijul huruf, dari halki dulu. Dari halki, adna, wusta, a'la, kemudian lisan, kemudian syafawi, kemudian khaisum, dan sebagainya. Dari metode apa? Sama, dalam rangka mengantarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pasca itu, maka kemudian program Al-Quran. Ada yang mengatakan dari program Al-Quran itu dengan bahasa marhalah. Juz 1 sampai 10 marhalah ula. Juz 11 sampai 20 wusta. 21 sampai 30 akhir. Ada yang pakai kata-kata tadarus. Tadarus 1, tadarus 2. Ada yang pakai kata-kata tilawah. Tilawah 1, tilawah 2, tilawah 3. Yang intinya adalah melancarkan anak untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selesai itu, tambah dengan simbar, sinau bareng. Sinau bareng itu berarti anak berangkat ngaji, bawa buku pegangan mengaji, sekaligus bawa buku pelajaran yang diajarkan buat santri kita itu yang akan diajarkan besok. Sekali lagi, yang diajarkan besok dengan apa? Mengamalkan wahyu yang diturunkan pertama kali. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Substansi utama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca buku pelajaran itu, tanamkan bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Karena yang menjadi pembeda manusia itu adalah antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Untuk menjadi tangga, menjadi orang yang berilmu, jendela ilmu adalah membaca. Setelah berilmu, warabbukal akram, maka Allah pun akan memuliakan. Masih ingat? Ya rafa'illahu alladhina aman minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Inilah yang dihujamkan terus menerus. Maka sugestilah anak itu. Dimulai dari sebelum ngaji, disugesti, suruh tarik nafas dalam-dalam sampai dirasakan betul. 5 kali, 10 kali, atau 11 kali, suruh tarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, posisi itu, pikirkan apa yang saya katakan. Sekali lagi, tanpa terpaksa, dengan paksaan apapun, pikirkan apa yang saya katakan. Hidup selamat adalah orang yang beriman dan berilmu. Orang yang selamat dan mulia adalah orang yang beriman dan berilmu. Jendela iman dan ilmu adalah belajar, dan jendela belajar adalah membaca terus menerus. Atau dengan kata-kata yang lain, kita adalah orang yang solihah, selamat dunia akhirat. Terserah pakai kata-kata apapun, tapi kata-kata ini adalah selalu positif, sugesti dengan kata-kata positif. Ada yang pernah membaca buku Quantum Learning yang ditulis oleh Mark Henake? Dia membuat terobosan dengan super camp-nya. Seluruh kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata positif.
ternyata ini mengantarkan orang-orang yang sukses pada kehidupannya saat dewasa. Ini kemudian taruhlah cari itu dulu, cari masjid itu, buat uji coba. Kalau uji coba yang bisa membedakan adalah 1 semester. 1 semester. 1 semester itu setelah dilakukan dan berjalan, sekali lagi 1 semester itu setelah dilakukan dan berjalan, ukur 1 prestasi anak semester sebelumnya. Kalau setelah dievaluasi, diukur prestasi anak, kesungguhan anak, kesolehan anak dari semester berjalan itu yang sudah berjalan dengan sebelumnya, analisis, uraikan bedanya, dan ini menjadi laporan kepada orang tua. Tentu anak yang telah memperoleh ini akan merasa apa? Merasa segar. Dan ada beberapa hal. Yang pertama, ada pembiasaan. Pembiasaan jamaah, pembiasaan untuk dengar azan, begitu dengar azan langsung sholat. Dari maghrib dan isya, itu adalah waktu yang cukup signifikan. Dan dari ustadzah, Pak Yai dan Bu Nyai ini adalah manusia produk apa? Yang ngaji habis maghrib ketika itu. Bukan produk ngaji di jam 2, jam 3 atau jam 4. Kita dulu ngaji jam berapa? Setelah maghrib. Setelah maghrib, jamaah maghrib dulu kan? Iya. Kita semua adalah produk jamaah maghrib. Dulu setelah itu ngaji ditutup jamaah isya. Bahkan jikalau isya belum ikut jamaah, besoknya akan disetrap. Saya paling tidak 2 kali disuruh berdiri dari habis maghrib sampai selesai mengaji di pojok ditonton. Karena apa? Maklum, saya asli Lampung. Kalau pulang itu dari musola, dari Langgar ke rumah itu lewat tuang yang gelap. Waktu itu tidak ada listrik, tidak ada penerangan, sehingga delumuk. Namanya anak kecil, takut dengan kegelapan malam, itu namanya ini jebobok begitu. Akhirnya saya pulang duluan. Ternyata besoknya dihukum karena tidak jamaah sholat. Dan ketika itu tidak ada satupun orang tua yang memolisikan ustadz. Tidak seperti sekarang, sedikit-sedikit dipolisikan, sedikit-sedikit dikriminalkan. Masih ingat Guru Supriyani yang ada di Sulawesi Tenggara? Nah, ini termasuk ada satu hal yang perlu ditiru. Kalau datang ke Pacitan, datang ke TPQ Alba, singkatan dari TPA Alba, Taman Pendidikan Al-Quran Al-Barokah. Itu bahkan begini, kalau ada orang tua ngantarkan anak, kada orang tua nitipkan di TPA itu, selama orang tua tidak menitipkan, anak itu tidak diajari ngaji. Karena kebetulan TPQ itu ada perpustakaannya, silahkan baca. Lengkap perpustakaannya, silahkan baca. Sampai 10 hari pun jika orang tua tidak datang, tidak diajar ngaji. Kenapa? Karena waktu bikin anak itu tidak pernah nitipkan ke ustadz ustadzah. Tidak pernah nitipkan ke tetangga. Bisa dibayangkan? Hanya guyon. Tapi yang jelas bahwa urusan pendidikan itu harus ada tanggung jawab, harus ada transaksi. Dan apa yang disampaikan kemarin itu adalah saat orang tua datang itu ditakar kebek. Kalau 1 minggu tidak masuk berturut-turut, maka santri itu dikeluarkan. Jadi 1 minggu tidak masuk TPQ itu, absennya itu sudah absen online itu. 1 minggu tidak masuk sehari dapat peringatan 1, tidak masuk 2 hari dapat peringatan 2.
Tidak masuk, 1 minggu betul dikeluarkan. Masih berangkat lagi, tidak diajar. Waktu Pak Ros, waktu ngoten iku jenengan. Kenapa? Karena di akhirat itu yang dituntut bukan panjenengan. Yang dituntut anak itu bukan panjenengan. Kalau anak masuk neraka, siapa yang dituntut? Kalau anak masuk surga, siapa yang dapat? Yang terjadi di masyarakat saat ini salah kaprah. Kalau anaknya prestasi, oh anak kue. Nggak pernah ngomong gurune sopo gitu. Kalau ada anaknya gagal, gurunya yang disalahkan. Padahal sama ustadz hanya berapa? Hanya 1 jam setengah. 1 jam setengah itu loh, mau ditimpakan. Nah, inilah yang kemudian dilakukan terus menerus. Bahkan saya temukan di Kota Blitar itu anak sana sudah full day, terus terang sudah full day. Jadi orang tua itu ngantar putranya ke sekolah, begitu pulang langsung diantar ke TPQ jam 4 langsung. Jadi santrinya itu masih pakai seragam sekolah. Jam 4 sampai maghrib program baca tulis Al-Quran. Habis maghrib sampai jam 8 program materi diniyah. Dijemput jam 8 dan tidak ada satupun anak yang menunjukkan kecapean dan kelelahan. Walaupun anak ini tidak ada di pondok pesantren, programnya tidak kalah dengan program pondok pesantren. Bahkan di proses ini betul-betul diukur, karena proses pembelajarannya adalah klasikal. Klasikal ditarget 2 bulan itu sudah kenaikan jilid. Jilid 1 2 bulan, jilid 2 2 bulan, jilid 3 2 bulan, jilid 4 2 bulan, jilid 5 2 bulan, jilid 6 2 bulan. Kalau 2 bulan kali 6 hanya butuh 1 tahun selesai. Kemudian untuk tahsin dan kelancaran dikasih 24 bulan. Yang 12 bulan program tahfidz juz 30 dan juz 29. Selesai 4 tahun. Bacaan Al-Quran baik, benar, fasohahnya bagus, hafal juz 30 dan hafal juz 29. Dan itu tercapai. Tapi motonya adalah kula niki Ustaz, yang baik ngomong ngoten. Kula niki Ustaz namung ngopeni bocah sing sregep. Sehingga yang saya apresiasi adalah orang yang sregep. Yang tidak sregep biar itu akan memperoleh bagiannya. Manjada wajada manzaro'a hasoda. Akhirnya apa? Anak yang kemudian yang lain temannya naik ke jilid berikutnya, dia tidak naik. Ini akhirnya orang tua protes. Disampaikan, ini putra panjenengan selama jilid ini tidak masuk sekian, sehingga uji kompetensi untuk naik ke jilid berikutnya nilainya hanya sekian, sehingga belum memenuhi syarat untuk naik ke jenjang berikutnya. Inilah sesungguhnya menjadi bukti makalah Imam Syafi'i, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terkelola, kebatilan yang terkelola dengan rapi akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terkelola itu. Ini saatnya kita kelola lembaga pendidikan Al-Quran ini secara profesional, dan tentu manjada wajada itu memang nyata. Dari TPQ Al-Barokah, alhamdulillah, itu selain ada fundraising, ada anggaran yang masuk ke lembaga. Karena apa? Buka beberapa kelas itu. Bahkan
LPG-nya itu buka kelas UTI. Kelas UTI. Eyang Putri. Jadi ada beberapa kelompok itu. Termasuk buka kelas bimbingan haji dan umroh itu. Nah, lewat kelas bimbingan haji dan umroh itulah yang kemudian bekerja sama dengan bank syariah untuk nabung sebisanya. Mau nabung 100, 200, dan alhamdulillah itu diawali di tahun 2023. Begitu sudah selesai nabung, maka LPG ini mencari biro travel, satu fasilitasnya bagus namun harganya miring, dan dia tidak terikat dengan travel manapun, dia punya jamaah, kemudian setelah itu dengan beberapa syarat dan sebagainya, akhirnya apa? Bisa memberangkatkan ustadznya berangkat umroh. Yang kedua, bisa ada uang masuk dari travel itu untuk menghidupi lembaga. Artinya apa? Segala sesuatu jikalau kemudian kita kelola dengan baik, maka sungguh ini akan dapat maziatnya. Dan terakhir, proyek perubahan itu saya lakukan ketika saya masih jadi bapaknya penyuluh se-Jawa Timur, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyuluh. Sehingga jikalau saya sudah berpindah dari PNAS Jawa ke PD Pontren, ini tidak ada hubungannya. Karena itu super suling itu bisa ditarik kemana-mana. Bisa suling berkah umat, bisa penguatan moderasi beragama lewat suling, bisa meningkatkan kesejahteraan lewat suling, bisa belanja masalah suling. Jadi lewat subuh berjamaah keliling itu bisa belanja masalah, karena ini adalah bertemu umat, dan alhamdulillah beberapa daerah sudah melanjutkan itu. Saya berharap kepada Bapak Ibu penyuluh bisa melanjutkan itu. Silakan nanti topik diambil, dan ambil salah satu dari 12 apa? 12 bidang yang dilombakan di penyuluh inovatif itu loh. Silakan ambil dengan lewat subuh itu. Kalau di Blitar itu sudah menjalin sinergi dengan SKPD, lintas sektoral, sudah keliling rutin itu. Itu sudah Pemkot sudah terlibat, DMI sudah terlibat, NU terlibat, Muhammadiyah terlibat, kemudian Basnas terlibat, kemudian Dinas Kesehatan terlibat, semuanya terlibat. Jadi diawali dengan sholat subuh berjamaah keliling, pengajian, tanya jawab, dialog, belanja masalah, plus apa itu? Pemeriksaan pengobatan gratis. Saat saya supervisi itu, saya tambah bukan hanya apa itu? Pengobatan kesehatan fisik, tapi saya menambah dengan ruqyah. Karena ada orang yang sakit bukan fisiknya, tapi sakit psikisnya, maka sakit psikis itu obatnya dengan apa? Dengan ruqyah. Barangkali ada jin-jin yang melekat, sehingga akhirnya ini yang kemudian bisa dilanjutkan. Di Malang juga dilanjutkan itu suling, dan alhamdulillah itu juga bisa menjadi proposal buat teman-teman penyuluh jikalau itu kemudian dilakukan seluruh kabupaten atau kota. Barangkali bupatinya itu masih periode pertama, maka itu bisa digunakan untuk merawat konstituen, Merawat suara. insya Allah kalau dirawat konstituen dengan suling itu tidak butuh biaya banyak. Itu bisa kemudian sekaligus sebagai dakwah kita untuk mewujudkan ar-rashi wal murtashi mal'unun wa huma finnar. Apapun bentuk amplop yang disampaikan untuk sekedar minta dicoblos, itu adalah bagian ar-rashi.
yang terima murtashi. Wahuma mal'unun. Wahuma, artinya apa? Betul-betul jikalau kemudian ada peningkatan ekonomi, maka bisa dengan program suling berkah umat, subuh berjamaah keliling sekaligus beri kebahagiaan umat. Lewat apa? Pemberian fasilitas kesehatan gratis, baik fisik maupun psikis. Pemberian santunan lewat apa? Basnas. Menyelesaikan masalah, bisa masalah wakaf, masalah zakat, masalah yang lain, masalah pertanahan, dan di situ ada lintas sektoral yang hadir. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi titik sentral yang saya sendiri tidak mungkin kemudian melakukan di 38 kabupaten kota. Maka ini saya minta wabil khusus kepada penyuluh agama untuk ambil satu kelompok binaan tetap. Sekali lagi, ambil satu kelompok binaan tetap lewat apa? Apa tadi? Super Makkah belajar mengaji. Sungguh pergunakan maghrib penuh berkah dengan belajar dan mengaji. Jikalau itu ada hasilnya 1 semester dan dirasakan, barangkali ada anak yang punya bimbingan belajar dan sebagainya, maka itu bisa menjadi solusi buat santri yang biasanya. Demikian sosialisasi program. Semoga Super Makkah belajar mengaji berjalan lancar dan sukses dalam rangka melahirkan generasi muslim yang Qur'ani, cerdas, berprestasi, selamat dunia akhirat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.